Dengan penuh kerendahan hati, saya Muhammad Ilham Yahya Al-Maliki secara pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat atas beredarnya video yang menimbulkan kegaduhan. Saya mengakui bahwa hal tersebut merupakan kekhilafan dan kesalahan saya pribadi. Jakarta, Amateur News. Gelombang polemik melanda dunia dakwah tanah air setelah video seorang pendakwa asal Kediri, Gus Elham Yahya Lukman, mencium seorang anak kecil di atas panggung menjadi viral dan menuai kecaman luas di media sosial. Aksi tersebut dianggap menodai nilai-nilai dakwah Islam yang seharusnya penuh dengan keteladanan, kelembutan, dan penghormatan terhadap sesama manusia. Rekaman singkat yang beredar di berbagai platform digital itu memperlihatkan sosok Gus Elham melakukan tindakan yang menimbulkan interpretasi beragam dari publik. Sebagian menilai sebagai bentuk kasih sayang spontan, namun tak sedikit pula yang menilai perbuatan tersebut tidak pantas dilakukan di ruang publik, apalagi di hadapan jamaah dan anak-anak. Suara paling tegas datang dari pengurus besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Melalui Ketua PBNU Alisa Wahid, lembaga Islam terbesar di Indonesia itu dengan lantang menyesalkan perilaku sang pendakwah. PBNU menilai tindakan itu telah mencederai prinsip akhlakul karimah dan tidak sejalan dengan nilai-nilai dakwah Islam yang berlandaskan rahmatan lil alamin. Itu menodai nilai-nilai dakwah sendiri yang seharusnya memberikan teladan melalui sikap dan lakunya pada umat, tegas Wahid. Alisa menuturkan bahwa setiap tindakan yang bersifat merendahkan martabat manusia, apalagi terhadap anak-anak, merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip kemanusiaan. Dalam konteks dakwah Islam, kata dia, seorang pendakwah wajib mencontohkan kebijaksanaan, kelembutan, dan penghormatan terhadap kehormatan manusia. PBNU tegas, dakwah harus beradab, bukan merendahkan. Dalam pernyataannya, Alisa mengingatkan bahwa Nahdlatul Ulama memegang teguh amanah besar untuk menegakkan kemaslahatan umat berdasarkan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Karena itu, segala bentuk tindakan yang mencederai kemuliaan manusia harus ditolak keras. Ia menegaskan, setiap kiai, nyai, dan pendakwah memiliki tanggung jawab moral sebagai panutan dan suri teladan bagi umat. Mereka bukan hanya guru dalam ilmu agama, melainkan juga figur yang dijadikan contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Sebab sejatinya, kiai dan pendakwah merupakan guru yang sudah sepantasnya digugu dan ditiru, tambah Alisa dengan nada tegas. Lebih jauh, PBNU menyerukan kepada seluruh elemen jamaah dan jam'iyah Nahdlatul Ulama untuk menciptakan ruang yang aman dan bermartabat bagi seluruh insan, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, santri, dan perempuan. PBNU bentuk Satuan Tugas Perlindungan Pesantren. Sebagai langkah konkret, PBNU telah membentuk Satuan Tugas Penanggulangan Kekerasan di Pesantren. Tim ini bertugas mencegah dan menindak praktik kekerasan, pelecehan, serta penyimpangan perilaku yang dapat mencoreng dunia pesantren. Pembentukan SAKA merupakan wujud nyata komitmen PBNU dalam menjaga marwah pesantren, serta memastikan lingkungan dakwah dan pendidikan Islam tetap berlandaskan kasih sayang, akhlak mulia, dan perlindungan terhadap kemanusiaan, jelas Alisa Wahid. Ia menegaskan kembali, tidak ada ruang bagi kekerasan, pelecehan, atau penyalahgunaan otoritas dalam dunia dakwah. Dakwah sejati, katanya, harus menumbuhkan kemuliaan, bukan merendahkan martabat manusia. Gus Elham angkat suara. Saya khilaf dan mohon maaf. Menanggapi kehebohan publik, Gus Elham Yahya Lukman akhirnya angkat bicara. Dalam video permintaan maaf yang diunggah melalui akun Instagram @fuadbak, pendakwa asal Kediri itu mengakui kesalahannya dan menyebut insiden tersebut sebagai bentuk kekhilafan pribadi. Dengan penuh kerendahan hati, saya pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat atas beredarnya video yang menimbulkan kegaduhan. Saya mengakui bahwa hal tersebut merupakan kekhilafan dan kesalahan saya pribadi, ujar Gus Elham. Dengan penuh kerendahan hati, saya Muhammad Ilham Yahya Al-Maliki secara pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat atas beredarnya video yang menimbulkan kegaduhan. Saya mengakui bahwa hal tersebut merupakan kekhilafan dan kesalahan saya pribadi. Ia mengaku menyesal dan berkomitmen menjadikan peristiwa itu sebagai pelajaran berharga agar tidak terulang di masa mendatang. Gus Elham juga berjanji memperbaiki cara berdakwahnya agar lebih sesuai dengan norma agama, etika, dan budaya bangsa. Saya bertekad untuk menyampaikan dakwah dengan cara yang lebih bijak, sesuai dengan norma agama dan menjunjung akhlakul karimah, lanjutnya. Dan saya juga bertekad untuk menyampaikan dakwah
dengan cara yang lebih bijak, sesuai dengan norma agama, etika, dan budaya bangsa, serta menjunjung tinggi akhlakul karimah. Klarifikasi, video lama, anak di bawah pengawasan orang tua. Dalam klarifikasinya, Gus Elham juga menjelaskan bahwa video tersebut merupakan rekaman lama yang sudah dihapus dari semua media resmi. Ia menegaskan bahwa anak-anak dalam video itu berada di bawah pengawasan orang tua masing-masing dan merupakan jamaah rutin pengajiannya. Perlu saya sampaikan bahwa anak dalam video viral tersebut adalah mereka yang dalam pengawasan orang tuanya yang mengikuti rutinan pengajian saya, katanya. Dan perlu disampaikan juga bahwa anak-anak dalam video viral tersebut adalah mereka yang dalam pengawasan orang tuanya yang mengikuti rutinan pengajian saya. Meski demikian, ia tetap menyampaikan penyesalan mendalam atas dampak yang ditimbulkan dari video tersebut. Ia menutup pernyataannya dengan doa agar Allah SWT mengampuni kekhilafan dirinya dan seluruh umat. Semoga Allah Ta'ala mengampuni kekhilafan kita semua dan senantiasa membimbing langkah kita di jalan kebaikan, tutupnya. Semoga Allah Ta'ala mengampuni kekhilafan kita semuanya dan senantiasa membimbing langkah kita di jalan kebaikan. Gelombang reaksi publik. Peristiwa ini menimbulkan gelombang reaksi beragam. Sebagian pihak mengapresiasi sikap terbuka Gus Elham yang mau mengakui kesalahannya. Namun tidak sedikit pula yang menilai perbuatannya tak bisa dibenarkan dalam konteks apapun. Para pengamat sosial keagamaan menilai peristiwa ini menjadi momentum refleksi penting bagi seluruh pendakwah di Indonesia agar lebih berhati-hati dalam bersikap, terutama di ruang publik yang mudah viral. Dalam era digital, setiap gerak dan ucapan pendakwah memiliki dampak luas dan dapat mempengaruhi persepsi umat terhadap ajaran Islam. Kesimpulan kasus yang melibatkan Gus Elham menjadi pengingat keras bahwa dakwah bukan hanya soal penyampaian ilmu, tetapi juga soal perilaku dan keteladanan. Di era keterbukaan informasi, tindakan sekecil apapun dapat menjadi sorotan nasional dan berpotensi menodai citra lembaga dakwah jika tidak disertai kebijaksanaan. Saran, bagi para pendakwah dan tokoh agama, perlu ditanamkan kembali prinsip bahwa dakwah adalah cermin moral dan perilaku. Islam mengajarkan kasih sayang, penghormatan terhadap kemanusiaan, dan keteladanan akhlak. Karena itu, setiap bentuk dakwah sepatutnya dilakukan dengan kebijaksanaan dan kesadaran penuh akan tanggung jawab sosial. PBNU melalui langkah progresifnya dengan membentuk Saka patut diapresiasi sebagai wujud keseriusan menjaga marwah pesantren dan nilai-nilai Islam. Semoga kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi seluruh elemen masyarakat agar terus memperjuangkan dakwah yang santun, bermartabat, dan benar-benar membawa rahmat bagi semesta alam. Laporan khusus Amateur News.